Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa Ekonomi Syariah semester 6. Kita bertemu lagi dalam pertemuan ketiga untuk daring dari mata kuliah e-commerce, di mana kali ini akan saya terangkan secara agak sedikit praktik, artinya semacam teori ketika kita ingin melakukan langkah dalam membangun sebuah bisnis e-commerce atau yang dikenal dengan e-business, usaha dengan basis e-commerce. Yang pertama kaitannya dengan persiapan untuk membangun. Yang pertama, beberapa pakar e-business menyebut bahwasannya fenomena dipergunakannya homepage, lalu database statis dan juga merupakan tahap awal pengembangan awal e-commerce, di mana nanti tahap ini dikenal dengan nama brosureware. Brosureware ini merupakan tahap awal ketika suatu bisnis ingin ditransformasikan menjadi bisnis e-commerce. Sementara itu, sejumlah praktisi manajemen menganggap bahwa sebuah perusahaan telah benar-benar menerapkan konsep e-bisnis jika sebagian besar proses bisnisnya dan sumber dayanya informasinya telah secara signifikan atau mayoritas dikelola dengan menggunakan teknologi berbasis internet. Jadi mudahnya kalau awal perusahaan itu dikatakan brick and mortar ya. Brick and mortar yang sebagian besar itu masih berada di ranah fisik, lalu mencoba untuk masuk ke ranah click and mortar yang sebagian besarnya atau secara parsial sudah masuk ke e-commerce, lalu nanti menuju ke pure atau virtual player ketika sebagian besar sudah berbasis internet. Di mana diawali dengan brosureware, yaitu ketika membangun homepage dan juga database. Jadi ini merupakan tahap awal sampai ke tahap akhir itu nanti seperti ini persiapannya. Kiat-kiatnya yang pertama ketika ingin membenahi sebuah bisnis e-commerce, membangun bisnis e-commerce, yang pertama harus membenahi terlebih dahulu sistem pengelolaan dan juga informasi daya perusahaan secara terpadu, lalu membuat perencanaan investasi teknologi. Jadi nggak mungkin sebuah bisnis e-commerce tanpa adanya investasi teknologi. Bisnis e-commerce hanya uangnya atau pendanaannya hanya untuk sektor usahanya tanpa masuk ke sektor teknologi itu nggak mungkin. Harus ada modal yang disisihkan khusus hanya untuk investasi teknologi. Lalu menentukan arah investasi teknologinya. Jadi teknologi apa yang ingin dipakai, menjawab kebutuhan jangka panjang, membentuk struktur organisasi yang nanti adaptif terhadap perubahan, lalu melakukan kerjasama kondusif dengan mitra bisnis yang lain, vendor, pemasok barang, dan lain sebagainya. Ini merupakan kiat-kiat ketika kita ingin memulai bisnis. Dalam poin-poin ini yang paling penting tentu saja harus membuat perencanaan untuk membuat investasi jangka panjang dengan menggunakan teknologi informasi. Lalu tentu saja menentukan arah investasinya, lalu menentukan struktur organisasi yang adaptif dengan perubahan jangka panjang. Yang selanjutnya, metode pengembangan e-commerce yang pertama harus pertimbangan tentang komoditasnya. Komoditas apa yang ingin dikelola? Apakah pangan, apakah pakaian, apakah make up, apakah lifestyle, ataukah hobi, ataukah apa? Komoditasnya harus dipertimbangkan. Karena tidak semua benda bisa masuk ke ranah e-bisnis. Misalnya pertambangan itu nggak mungkin secara e-commerce. Tapi kalau misalnya kita berbicara jual beli pakaian, jual beli alat-alat hobi dan lain sebagainya, itu bisa masuk ke e-commerce. Infrastruktur pengembangan. Jadi pengembangan ini harus membutuhkan infrastruktur, di mana sebagaimana dibahas tadi, infrastruktur ini nanti juga mencakup infrastruktur teknologi informasi atau internet itu sendiri. Lalu pencernaan basis data, harus ada database, itu yang terpenting. Jadi nggak mungkin sesuatu dikatakan e-commerce kalau komputer aja belum bisa. Kalau membangun sebuah database, big data untuk suatu perusahaannya itu belum bisa. Lalu pengembangan program aplikasi. Pengembangan program aplikasi tidak harus dilakukan sendiri, bisa bekerja sama dengan pihak lain yang memang sudah berkompeten terhadap pengembangan aplikasi. Yang selanjutnya adalah strateginya. Penyusunan rencana pengembangan, lalu pembangunan secara bertahap, dinamis, perlu menetapkan prioritas untuk implementasi, lalu pemilihan teknologi yang tepat.
Pemilihan teknologi yang tepat itu artinya ketika kita berbicara e-business, e-commerce, itu kita perlu tahu teknologi apa yang pengen dipakai. Awal itu bagaimana? Apakah masuk ke marketplace dulu, atau masuk ke Facebook Ads dulu, atau masuk ke blog, atau masuk ke website, atau langsung bikin aplikasi, atau baru lewat WA lalu sistemnya COD dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali, harus ada pemilihan yang tepat. Penyiapan sumber daya ini baik sumber daya manusianya, sumber daya infrastrukturnya, ya, sumber daya terutama sumber daya manusianya yang berkaitan dengan bagaimana dia mampu untuk mengoperasikan alat-alat dengan teknologi informasi tadi. Lalu gunakan jasa web hosting. Kalau menggunakan web, maka kita harus menggunakan jasa web hosting. Artinya apa? Jangan kerjakan semuanya sendiri. Kalau ada web hosting, ya gunakanlah web hosting. Intinya bekerja sama dengan pihak yang lain. Yang selanjutnya adalah pengembangan diserahkan pada pihak ketiga. Ini yang penting lagi ya, yang kaitannya sama web hosting tadi. Kalau misalnya pengen buat website, kita sewa hosting dari sebuah web, bikin domain, jangan lupa untuk pengembangannya diserahkan pada pihak ketiga. Jadi ketika bisnis, dipastikan kita itu tahu sistem spesialisasi. Kita harus paham bahwasannya ketika berbisnis, kalau ada aspek yang memang kita tidak kuasai, serahkan itu pada pihak ketiga untuk diajak kerjasama. Jangan lakukan semuanya sendiri. Kita harus fokus ke bagian mana kita pengen bekerja. Jangan pengen maruk bahasanya ya, pengen semua diambil. Pengen perusahaannya itu produksi tapi juga sekaligus menjual sendiri, tapi juga sekaligus mengiklankan sendiri, membuat web hosting sendiri, membuat teknologi sendiri. Wah, itu nanti nggak akan bisa berkembang dengan baik. Jadi harus spesialisasi profesional pada satu bidang yang memang pengen ditekuni. Kerjasama dengan institusi penyedia jasa internet. Bekerja sama dengan penyedia jasa internet. Saya kira kalau ini tahapnya sudah tahap perusahaan yang sangat besar ya. Yang selanjutnya adalah positive e-commerce atau dampak positif ketika seseorang masuk ke ranah e-commerce. Yang pertama, revenue stream, aliran pendapatan baru yang mungkin lebih menjanjikan dan tidak bisa diterapkan ketika transaksinya secara tradisional. Ini sangat jelas terjadi kalau ini, apalagi di zaman ini. Di zaman ini di mana semuanya menggunakan teknologi, itu pasti ketika suatu perusahaan menggunakan e-commerce bukan konsep tradisional, maka akan menghasilkan revenue stream atau aliran pendapatan yang baru. Dulu misalnya ketika pakai tradisional, misalnya ada UKM menjual hanya ke tetangga-tetangganya lewat orderan atau catering misalnya ke tetangganya, tapi dengan adanya sistem informasi dengan menggunakan e-business ternyata sekarang bisa kirim sampai keluar kota misalnya. Atau bahkan ada jasa apa yang semula jasa itu hanya untuk lingkungan di kotanya, tapi karena adanya e-business dia bisa menyediakan jasa untuk orang di luar negeri dan seterusnya. Akan menyediakan revenue stream yang baru. Dapat meningkatkan market exposure atau pengisi pasar yang baru ya. Pangsa pasar yang baru. Jadi meningkatkan market exposure pangsa pasar. Pangsa pasar itu bahasa Inggrisnya market exposure. Pangsa pasar yang baru ya, sebagai sama halnya dengan revenue stream ya, artinya masih satu jalan. Lalu menurunkan biaya operasional. Kita harus pahami bahwasannya ketika semua digunakan teknologi itu mempercepat. Itu yang pertama yang perlu digarisbawahi. Mempercepat, mengefisiensikan, mempermudah efisiensi, optimalisasi ya. Kerjanya bisa lebih optimal tapi efisien. Tidak terlalu banyak biaya, itu jelas terjadi. Banyak sekali contohnya. Mungkin tidak perlu ke bisnis internet dulu. Misalnya kita berbicara mengenai bisnis yang semula dulu mungkin awalnya pakai tradisional, sekarang menggunakan teknologi, menggunakan mesin. Kalau kita membandingkan kopi saja sekarang lah, kopi mungkin di daerah Temanggung itu 100 gram itu kalau dijual bisa sampai 10.000, 15.000. Tapi kapal api yang buatan teknologinya dengan pabrik yang lebih besar itu 100 gram hanya 6.000 atau 7.000. Padahal kemasannya lebih bagus. Kenapa demikian? Ya karena tadi menggunakan teknologi yang lebih canggih itu dapat memangkas ongkos operasionalnya. Melebarkan jangkauan, kalau ini jelas. Karena adanya informasi, adanya sistem informasi yang lebih lebar, maka akan melebarkan pasar. Jangkauan, memperpendek waktu produksi.
Dengan adanya teknologi, waktu produksi akan lebih pendek, lalu meningkatkan value chain atau mata rantai pendapatan. Jadi mata rantai pendapatannya akan meningkat, dan kaitannya sama mata rantai ini juga bisa memotong mata rantai pemasaran. Ya, itu kalau kita berbicara tentang positif e-business, dampak positif dengan menggunakan e-business. Nah, kalau negatifnya bagaimana? Dampak negatif dari penggunaan e-business adalah pencurian informasi rahasia yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak berhak untuk mendapatkannya. Kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan, kesalahan non teknis ya, misalnya mati listrik dan lain sebagainya. Jadi memang kita harus akui penggunaan e-business ini tidak selamanya positif karena memang ada dampak negatifnya. Salah satunya adalah kita harus akui infrastruktur yang ada di Indonesia terutama itu belum memadai untuk adanya e-business yang virtual player atau click and mortar. Karena apa? Karena memang ya sering mati lampu ini kendala yang sangat besar. Sering mati lampu, lalu misalnya kecepatan internet, lalu misalnya pemerataan teknologi di daerah-daerah yang belum memadai. Kita pengen memasarkan bisnisnya dengan menggunakan internet, tapi ternyata di kampung yang pegang HP hanya baru 30%. Orang-orang tua, orang-orang 40 tahun ke atas belum memegang HP. Ya produk kita nggak akan laku, apalagi kalau produknya merupakan produk yang dijajakan kepada orang-orang tersebut kan gitu. Jadi kaitannya sama infrastruktur itu nanti akan kehilangan kesempatan bisnis karena adanya kesalahan yang non teknis tadi. Kehilangan kepercayaan, kalau ini sering terjadi ya adanya penipuan dan lain sebagainya, karena adanya oknum-oknum yang sengaja untuk dan pihak lain untuk menyerang dan lain sebagainya. Penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berwenang, misalnya oleh hacker dan lain sebagainya. Kerugian yang tidak terduga ya disebabkan oleh gangguan yang dilakukan dengan sengaja. Jadi memang yang namanya bisnis internet ada peluang, itu pasti ada tantangan, ada suatu hambatan yang akan dihadapi ketika nanti suatu bisnis itu berkembang. Berkembang dengan menggunakan internet, di situ pun akan ada tantangan dan juga hambatan serta dampak negatif yang timbul. Salah satunya adalah keamanan, kepercayaan. Kita sudah membahas kalau ini kemarin ya. Keamanan, kepercayaan, lalu hukum, lalu perlindungan hukumnya bagaimana, legalitasnya bagaimana, dan lain sebagainya. Nanti akan berpengaruh pada kepercayaan, berpengaruh pada penggunaan akses yang tidak semestinya oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, kerugian akibat adanya pencurian, dan lain sebagainya. Dan itu mudah sekali dilakukan terutama oleh orang-orang yang paham tentang bagaimana membobol suatu data. Faktor-faktor kegagalan e-bisnis, kita perlu tahu sejarah mengenai bagaimana suatu bisnis itu gagal, agar ketika membangun bisnis itu kita bisa belajar dari orang-orang yang pernah gagal. Yang pertama, tidak adanya komitmen yang utuh dari manajemen puncak. Jadi komitmen kalau ingin membangun e-bisnis, maka komitmennya itu ya harus benar-benar pol. Artinya nggak mungkin seseorang pengen membangun e-bisnis tapi nggak ada uang sama sekali, nggak ada dana untuk investasi ke sektor teknologi, ya itu nggak akan bisa. Harus ada komitmen dari sektor puncak sampai ke bawah. Penerapan e-commerce tidak diikuti dengan proses manajemen yang baik. Manajemen harus baik juga, bukan hanya e-commerce-nya yang baik tapi manajemennya yang baik. Tidak profesionalnya vendor teknologi informasi yang diajak kerjasama atau yang menjadi mitra bisnis. Yang selanjutnya adalah buruknya infrastruktur komunikasi. Nah, kalau ini saya kira masih terjadi di era di 2022 ini ya. Lalu tidak selarasnya strategi teknologi informasi dengan strategi perusahaan. Ini ya yang kadang jadi masalah, yaitu perusahaan itu bergerak di bidang fisik, lalu sulit untuk menselaraskan bagaimana ya agar perusahaan ini bisa menjadi minimal sekali click and mortar, dari brick and mortar menjadi click and mortar. Dari perusahaan yang sebagian yang 99% masih berupa fisik, mentransformasi menjadi perusahaan yang minimal 50% atau 60%, 70% sudah masuk ke ranah digital. Itu sulit, kenapa? Kadang tidak selaras. Kadang memang produknya itu sangat sulit dibawa ke arah e-bisnis. Itu sangat mungkin terjadi. Adanya masalah keamanan dalam bertransaksi. Jadi keamanan ini harus ada
cara atau solusinya. Sebagai contoh ya, misalnya dulu waktu jual beli online di awal itu menggunakan internet biasa, lalu hanya berdasar tanpa adanya dasar keamanan, orang sekarang bisa mentransfer uang tanpa tahu ini produknya nanti dikirim atau enggak. Misalnya lewat Instagram, lewat Facebook, lalu ditransfer dulu, lalu nanti ditunggu barangnya, ternyata orangnya enggak ada, padahal udah transfer uang kan gitu. Tapi semakin kesini ini semakin ada teknologinya. Teknologi misalnya kaitannya dengan eh, teknologi misalnya teknologi Shopee ya, misalnya kita berbicara Shopee atau Tokopedia. Shopee atau Tokopedia itu kan dia sudah pakai ini ya. Jadi kalau barang belum sampai itu uangnya itu masih ditahan. Uangnya masih ditahan dan belum diberikan kepada penjual. Artinya ada jaminan bahwasannya kalau barang belum sampai, belum dibuka, belum dikonfirmasi terima oleh pembeli, maka uangnya belum akan diberikan kepada penjual. Nah, itu kan semacam kayak semacam kayak perkembangan teknologi yang dicoba untuk dicoba untuk dilakukan agar ada jaminan tentang kepercayaan dari konsumen itu sendiri. Jadi adanya masalah keamanan, lalu kurangnya dukungan finansial. Kalau ini saya kira seluruh bisnis semuanya seperti itu ya. Lalu belum adanya peraturan yang mendukung. Nah, kalau ini kaitannya sama perlindungan hukum oleh pemerintah. Legal formalnya memang sampai saat ini juga belum kuat. Menggunakan target jangka pendek sebagai pijakan, bukan target jangka panjang. Padahal e-commerce itu investasinya itu harusnya jangka panjang, bukan jangka pendek. Yang selanjutnya tahap evolusi untuk e-commerce. Mengapa dikatakan evolusi? Karena e-commerce itu kalau ingin bertransformasi itu nggak mungkin secara cepat, harus bertahap sedikit demi sedikit. Yang pertama adalah tahap inform atau ketika adanya unit-unit kecil di dalam perusahaan yang mulai mencoba membangun program-program kecil dengan menggunakan software berbasis internet. Menginformasikan dari tahap kecil dulu, terus bertahap sampai nanti ke tahap automate. Automate adalah tahap untuk mencoba untuk mengintegrasikan beberapa unit di dalam perusahaan dengan menggunakan teknologi e-business itu sendiri. Mengimplementasikan teknologi e-business itu ke tahap automasi atau automatisasi. Lalu yang selanjutnya tahap integrasi, mengintegrasikan proses bisnis perusahaan dengan perusahaan atau entiti yang lain yang ada di luar perusahaan. Lalu tahap terakhir reinvent, yaitu tahap untuk menemukan kembali. Reinvent itu menemukan kembali, yaitu tahap terakhir di dalam evolusi. Dapat secara efektif diimplementasikan jika ada perubahan paradigma mendasar dan manajemen perusahaan. Ini yang perlu digarisbawahi. Ketika suatu perusahaan ingin bertransformasi dari fisik menuju elektronik, maka perubahannya itu bukan perubahan teknis, tapi perubahannya adalah perubahan paradigma mendasar. Paradigma perusahaan mendasar itu harus berubah. Contoh misalnya, kita berbicara mengenai perusahaan catering misalnya, usaha catering. Usaha catering yang secara fisik dengan usaha catering yang secara e-business itu perubahannya bukan hanya dari sisi iklannya, bukan hanya dari sisi jangkauannya, bukan hanya dari sisi sistem ordernya, bukan hanya itu. Tapi nanti kita berbicara tentang bagaimana kalau sudah masuk e-business ternyata nanti akan terjadi perubahan mulai dari awal sampai akhir itu akan berubah semua. Mulai dari bagaimana dia belanja, berapa yang harus dibelanjakan. Karena ternyata sistemnya orderannya cepat, berarti setiap kali ada orderan harus segera bisa menyediakan, berarti harus segera punya kulkas misalnya untuk menyimpan benda-benda yang untuk diawetkan sehingga kalau ada orderan bisa langsung dikirimkan. Lalu misalnya harus real time itu artinya ada pesanan langsung bisa dipenuhi. Itu nanti akan terjadi perubahan mendasar dari tahap awal sampai tahap akhir. Perubahannya itu paradigma yang secara mendasar, bukan hanya perubahan teknis. Bukan hanya perubahan yang secara teknis misalnya pengirimannya, komunikasinya, lalu misalnya transfer uangnya, bukan hanya itu dok. Tapi ini mulai dari awal sampai akhir harus berubah. Karena perubahan dari
perusahaan tradisional menuju e-bisnis itu adalah perubahan secara radikal, secara paradigma dasar. Itu perubahannya nanti akan seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah kiat-kiat untuk mentransformasikan e-bisnis yang sukses. Misalnya, Anda punya suatu usaha yang bergerak dalam bidang tradisional atau fisik, lalu mencoba untuk mentransformasikan. Nah, ini ada kiat-kiatnya. Yang pertama, pengalaman membuktikan bahwasannya sebagian besar calon perusahaan yang akan melakukan e-bisnis itu menempuh jalur yang sama, yaitu apa? Mereka umumnya memulai transformasi dengan membuat situs web. Biasanya ya, kalau kita berbicara perusahaan, itu pakai situs web dulu. Untuk sekedar menghadirkan, ya, jadi untuk menghadirkan dulu diri di dalam internet. Ketika mereka sudah puas, maka mereka akan melangkah lebih jauh ke tahap transaksi bisnis secara online. Kemudian bagi perusahaan yang benar-benar serius, mereka akan masuk perdagangan bisnisnya dari bisnis to bisnis menuju bisnis to employee, ya. Yang menjadi kendala teknis terberat adalah menyatukan semuanya. Bisnis to bisnis, lalu bisnis to employee, ya. Bisnis ke bisnis itu artinya dari perusahaan ke perusahaan, bisnis to employee adalah dari bisnis menuju ke karyawannya. Artinya apa? Artinya memang semua transformasi itu tidak boleh langsung jadi, seperti yang dibilang tadi. Transformasinya itu nanti akan radikal menyeluruh secara paradigmatis. Tetapi tidak bisa dilakukan secara serampangan, secara seketika, harus bertahap jangka panjang. Kalau tahap seperti ini adalah untuk perusahaan besar, tapi bagi perusahaan kecil, UKM misalnya, UMKM, itu sekarang nggak harus pakai web. Pakai WhatsApp bisnis aja udah bisa sekarang. Minimal hadir dulu dengan menggunakan WhatsApp bisnis, lalu nanti semakin ke Facebook, nanti lama-lama menuju ke marketplace. Lalu dengan itu nanti akan terjadi perubahan paradigma dalam sistem usahanya. Baik dalam sisi produksinya, dari sisi pembelanjaannya, sistem iklannya, dan lain sebagainya itu nanti akan berubah. Kategorisasinya sekarang ada kategori perusahaan e-bisnis dasar, yaitu perusahaan tersebut baru mulai ya, sebagai salah satu saluran ya, mulai menggunakan internet sebagai salah satu saluran untuk mencapai pasar-pasar. Jadi hanya salah satu kanal. Mudahnya ini hanya menjadi tambahan. Perusahaan dasar itu dia semula bergerak dalam bidang fisik, lalu menggunakan internet sebagai salah satu saluran tambahan, pangsa pasar atau pendapatan baru, ya, revenue stream yang baru. Lalu terintegrasi, ini yang selanjutnya. Kalau terintegrasi itu karena telah memiliki hubungan online, perusahaan kini berpaling kepada e-bisnis untuk memangkas biaya. Jadi mudahnya kalau sudah terintegrasi ini, semua sudah pakai e-bisnis, bukan hanya sebagai tambahan saluran saja, tapi sudah terintegrasi, ya, sehingga nanti mulai dari produktivitas, biaya operasional, lalu transaksinya itu semua sudah berbasis e-bisnis. Lalu tahap lanjut, perusahaan tersebut sudah mengoutsourcekan kegiatan operasionalnya meskipun bukan yang utama, menggunakan web untuk menciptakan kemitraan, menerapkan sebuah model yang keseluruhan itu semuanya itu dinamis terhadap perubahannya, ya. Jadi kalau tahap lanjut ini sudah mengoutsourcekan itu artinya ya sudah mendasarkan perusahaannya terhadap perusahaan bisnis internet itu sendiri. 5 faktor utama yang dipadukan dalam sebuah rencana e-bisnis. Manajemen senior mengarahkan e-bisnis. Lalu dari ujung ke ujung, dari A sampai Z, menetapkan infrastruktur agar semua ini dapat bekerja dengan baik. Diperlukan investasi dalam TI, tadi ya, investasi dalam teknologi informasi itu penting sekali. Outsource, ya, penggunaan outsourcing, lalu beralih ke bisnis online. Ini 5 pilar, 5 faktor yang akan dipadukan dalam sebuah rencana e-bisnis. Jadi kalau ingin memadukan bisnis dengan e-bisnis, maka 5 faktor ini harus diperhatikan. Oke, saya harap dari perkuliahan ini, ya, karena memang teorinya itu nggak banyak ya e-commerce itu. E-commerce itu yakininya nggak banyak.
Yang ada itu adalah harapan saya itu gini, atau harapan dari jurusan, dari prodi, itu dengan kita belajar e-commerce minimal sekali mahasiswa itu paham ketika lulus itu mau bikin bisnis apa. Dimana kita harus tahu kalau di zaman ini kok bikin bisnis konvensional itu nggak akan jalan. Di tahun 2022, di era kita semua yang saat ini, kalau saya kan masih era 90-an, kalau Anda sudah milenial, mungkin bahkan zilenial. Di era ini kalau bisnis kok tidak menggunakan e-bisnis itu akan tergusur, akan tersingkir karena nggak akan mampu untuk bersaing. Harapannya itu kalau misalnya Anda setelah belajar dari mata kuliah ini minimal sekali Anda tergerak untuk membuat suatu bisnis dengan berbasis e-commerce, atau dari usaha yang telah Anda miliki Anda tergerak untuk membangun atau mentransformasikan perusahaan Anda dari yang semula konvensional menjadi e-bisnis. Maka dari itu tugas 3-nya di sini saya ingin membuat 2 pertanyaan, nanti dijawab, dikerjakan di Microsoft Word, diupload di Google Form. Yang pertama, jika Anda memiliki sebuah usaha fisik, anggaplah demikian ya, Anda punya perusahaan fisik apapun itu, pabrik tahu misalnya, atau catering misalnya, atau usaha keripik misalnya, atau misalnya apapun itu yang saat ini dimiliki, anggaplah demikian. Lalu Anda berniat untuk mentransformasikan menjadi e-bisnis, pengen mentransformasikan sehingga nanti usahanya itu nanti berbasis e-commerce. Kira-kira dari tadi yang dijelaskan dari awal sampai akhir, Anda harus ngapain dulu sampai selesai menjadi perusahaan tersebut menjadi usaha yang e-bisnis. Silakan Anda jawab dengan jawaban Anda berdasarkan apa yang kita bahas tadi di awal. Lalu yang kedua, jika Anda memiliki modal usaha cukup, anggaplah demikian. Anggaplah Anda punya modal, misalnya 10 juta atau 100 juta misalnya. Dari modal tersebut, buatlah sebuah angan-angan dulu lah, angan-angan Anda, perencanaan. Sebuah perencanaan jenis usaha, kira-kira kalau Anda punya uang dalam jumlah tertentu, modal dalam jumlah tertentu, Anda pengen membuat jenis bisnis e-bisnis apa? Pengen membuat jenis usaha e-bisnis yang seperti apa? Lengkap dengan penjelasannya. Misalnya, saya kalau punya uang 100 juta, saya pengen membuat bisnis perikanan tapi berbasis e-bisnis, berbasis e-commerce. Bagaimana caranya? Semua menggunakan teknologi, tidak lagi bergantung pada tenaga yang terlalu banyak, ya, menggunakan elektronik artinya. Lalu yang selanjutnya pemasarannya semua sudah menggunakan dan lain sebagainya. Pemasarannya menggunakan media sosial, pengirimannya dengan menggunakan jasa ekspedisi dan lain sebagainya apa. Lalu memiliki web host atau memiliki aplikasi misalnya dan lain sebagainya. Atau misalnya Anda ingin membuat usaha makanan yang bisa dikirimkan ke bahkan luar negeri misalnya, karena usahanya adalah frozen food, atau usaha misalnya, apapun itu. Silakan Anda coba gambarkan ide Anda atau pemikiran Anda di dalam tugas ini. Oke, jadi itu yang hanya bisa saya sampaikan dalam mata kuliah ini tentang langkah bagaimana membangun e-bisnis. Yang mana yang saya sampaikan dari awal sampai akhir tadi sebetulnya itu secara teori belum ada, belum banyak bukunya bahkan. Buku itu memang untuk saat ini tidak banyak yang membahas mengenai bisnis e-commerce. Maka dari itu kebanyakan saya ambil dari pengalaman-pengalaman yang pernah ada bagi beberapa orang yang pernah menjalani. Jadi semoga dari perkuliahan ini nanti bisa minimal memantik ya sebagai trigger kita semua untuk minimal punya semangat atau punya perencanaan untuk membangun sebuah bisnis yang berbasis e-commerce. Saya kira itu untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa dikumpulkan sebelum jam 6 sore. Dikumpulkan di di Google Form yang saya share di WA Group. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.